Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang secara kontekstual mampu diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Belajar dari penumpukan sampah organik di TPA Wadas Lintang yang berpotensi meningkatkan gas metana secara signifikan dan menjadi salah satu pemicu pemanasan global. Peserta didik kami membuat sebuah inovasi yang mengubah sampah organik menjadi sesuatu yang bernilai guna. Mereka menyulap sampah kulit buah dan nasi menjadi briket untuk menjadi sumber bahan bakar alternatif di masa depan yang ramah lingkungan. Dikolaborasikan dengan kompor dari kaleng bekas, inovasi ini kami bernama Biopoles. Briket limbah organik dengan kompor kaleng bekas. Kami percaya inilah generasi masa depan yang siap bertanggung jawab terhadap bumi di tengah tantangan perubahan iklim yang begitu masif. Kelestarian bumi adalah tanggung jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim karya ilmiah remaja SMP Negeri 1 Wadas Lintang dengan anggota tim saya Nadifa Clarissa Putri, saya Aira Hafi Aulia, dan saya Muhammad Yusril Maulana. Dengan pembimbing Ibu Ruhiyatun MPD akan memperkenalkan tentang Biopoles, api hijau penjaga bumi. Bumi semakin panas dan cuaca tidak menentu. Salah satu penyebabnya yaitu dari gas rumah kaca. Tak hanya dari kendaraan atau industri, tetapi juga dari dapur kita dan tempat sampah kita. Sampah organik banyak yang dibuang langsung di lingkungan, yang menyebabkan produksi gas metana yang banyak. Hal ini juga terlibat di tempat pembuangan akhir seperti di Wadas Lintang, di mana sampah organik menumpuk dan membusuk. Tanpa pengolahan, sampah organik membusuk dan menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Ironisnya, kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah organik masih kurang, ditambah dengan penggunaan kayu, gas LPG, dan minyak tanah. Padahal itu memperparah pemanasan global dan menguras pengeluaran keluarga. Kami mengunjungi TPA di Wadas Lintang yang dapat disaksikan pada video berikut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sampah organik dan anorganik dari warga belum dipilah. Organik dan anorganik pemisahannya ada di sini. Dari warga yang seharusnya itu sudah dipisah dari warga, ini kesulitan. Ini adalah tempat pembuangan sampah yang ternyata belum dipisah antara organik dan anorganik. Di sini ada solusi sampah organik dan anorganik yang tidak dapat dipilah, maka dilakukan pembakaran. Sementara itu, banyak kaleng bekas kurang dimanfaatkan secara maksimal. Inovasi ini kami buat untuk mengurangi pencemaran, menyediakan sumber energi alternatif, dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Proses pembuatan Biopoles dapat disaksikan pada tayangan video berikut. Beberapa percobaan yang menginspirasi Biopoles. Salah satunya adalah percobaan akibat pemanasan global. Alat dan bahan Biopoles. Bahan Biopoles diambil dari limbah yang ada di lingkungan. Cara membuat briket: jemur kulit buah selama 3 hari. Biarkan sampai kulit buah mengering. Setelah kita melakukan penjemuran selama 3 hari, kita akan melakukan karbonisasi dengan Karbonisasi limbah kulit buah yang sudah kering. Alat bahan yang diperlukan adalah yang pertama, limbah kulit buah yang sudah kering. Setelah dimasukkan ke dalam kaleng, taruh di atas kompor dan tutup selama 1 jam. Setelah itu tutup dan diamkan selama 1 jam.
Karbonisasi bisa dilakukan di atas tungku, langsung dibakar, atau juga bisa di atas kompor. Sekarang kita akan menghaluskan hasil karbonisasi. Tumbuk sampai halus, sampai butiran-butirannya menghalus. Sari menggunakan jaringan tangan untuk menghasilkan butiran-butiran yang halus. Sedikit air agar nasi menghalus. Juga program nasi yang telah dihaluskan lalu dimasukkan ke wadah. Masak nasi yang telah ditumbuk. Masukkan 2 sendok olahan nasi yang telah dibuat ke dalam serbuk karbonisasi. Lalu campur hingga rata. Kemudian cetak briket ke dalam wadah. Wadah berasal dari tutup botol yang sudah dipotong bawahnya agar mempermudah pengeluaran briket. Briket kulit buah limbah organik memiliki emisi karbon dioksida yang paling rendah dibandingkan kayu bakar, briket serbuk gergaji, dan briket batu bara. Bahan poles didapatkan dari limbah yang ada di lingkungan. Cara membuat poles: buat lingkaran dalam kompor dari 2 buah kaleng bekas. Lubangi bagian tengah kompor sebagai jalan dari oksigen agar briket dapat menyala dengan baik. Buat dudukan kompor di atas tutup kaleng dengan besi bekas. Ini adalah di saat kita akan membuat cor-coran dari semen dan pasir. Ini adalah Untuk perbandingan akhir dari cor-coran yang akan kita gunakan yaitu 3 cetok semen dan 9 cetok pasir. Semua lubangnya kita tutupi satu-satu menggunakan sedotan bekas yang sudah kita ambil di tempat sampah. kita cor bagian bawah dari kompor dengan tinggi 1,5 cm. Tutupkan lingkaran dalamnya. Kita biarkan cor-coran ini sampai agak mengering. Setelah itu kita ambil bagian sedotan-sedotannya. Berikut kami paparkan tabel ukuran briket dan kompor. Pengujian dan demonstrasi penggunaan biopoles dapat disaksikan pada tayangan berikut. Setelah briket menyala, tutup biopoles menggunakan tutup yang sudah dibuat. Percobaan memasak dengan biopoles. Setelah tutup matang, bisa kita angkat. 500 gram briket limbah organik dapat digunakan untuk memasak selama 40 menit. Abu briket dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak SMP N1 Wadas Lintang bikin kompor briket bermanfaat buat minuman bapak ibu guru. Ini yang telah sudah kami lakukan, sudah bagus sekali. Terima kasih. Manfaat dan dampak inovasi. Biopoles memiliki manfaat besar, yaitu 1. Mengurangi produksi gas metana dari tumpukan sampah organik. 2. Mengurangi penggunaan kayu bakar dan membantu mencegah deforestasi. 3. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, minyak tanah, dan gas LPG. Menghemat pengeluaran rumah tangga. Dan yang terakhir, abu sisa pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Kami percaya perubahan dimulai dari rumah, dari sekolah, dan dari diri kita sendiri. Dengan biopoles, kami belajar bahwa limbah bisa jadi solusi. Mari menjaga bumi karena bumi kita tanggung jawab bersama. Demikian karya dari tim SMP Negeri 1 Wadas Lintang. Terima kasih.